Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin berpresentasi tentang materi instruksi di dalam komputer. Berikut ini adalah video penjelasannya. Organisasi prosesor, register, siklus instruksi, fetching, decoding, dan executing. Dalam sistem komputer, bagian CPU (Central Processing Unit) merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas suatu sistem komputer. CPU memiliki fungsi sebagai komponen utama dalam pengelolaan data dengan berdasarkan perintah-perintah yang diterimanya. Peranan CPU ini adalah untuk menggerakkan program-program yang disimpan dalamnya memori utama dengan cara menarik instruksi-instruksi dan menguji selanjutnya untuk mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Dan juga beberapa bagian dari prosesor. Yang pertama itu unit kontrol berfungsi sebagai mengatur jalannya program-program yang bekerja. Unit ini memiliki peranan tinggi sebagai pengontrol setiap alat dan perangkat yang terpasang dalam komputer. Dan juga unit ini bertugas mengontrol setiap komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antara komponen satu dengan komponen lain dan menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil instruksi-instruksi dalam memori utama dan menentukan jenis instruksi. Misalnya, ada instruksi untuk menghitung aritmatika ataupun perbandingan logika. Maka unit-unit ini atau yang disebut unit kendali akan membawa atau mengirim instruksi ini ke dalam ALU dan hasilnya akan diolah tersebut dan dibawa lagi ke unit kendali, ke memori utama yang akan ditampilkan ke output device atau media keluaran. Dan juga dapat disimpulkan bahwa unit kontrol berfungsi sebagai satu mengatur dan mengendalikan alat dan input-output, dua mengambil instruksi dari memori utama, yang ketiga mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses. Dan juga yang selanjutnya mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika ataupun perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Yang terakhir menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua register. Register ini menyimpan penyimpanan yang sangat kecil, memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Register juga menyimpan data ataupun instruksi yang sedang diproses. Memori ini hampir sama dengan RAM yang bersifat sementara, yang biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data yang akan diolah selanjutnya. Yang ketiga yaitu ALU. ALU berfungsi sebagai operasi aritmatika ataupun logika berdasarkan instruksi yang diberikan. ALU juga dibagi menjadi dua, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Maka dari itu ALU sering disebut dengan unit bahasa. ALU yang mengerjakan seluruh operasi perhitungan dan juga ALU melakukan berdasarkan penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan suatu organisasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika juga meliputi perbandingan operan dan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, atau kurang atau sama dengan. Yang keempat, CPU. CPU interconnection adalah sistem koneksi atau bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Kegiatan yang dilakukan prosesor adalah fetch instruction, interpret instruction, fetch data, proses data, write data. Agar dapat dilakukan, sebaiknya CPU dapat menyimpan sementara waktu. Yang kedua, CPU dapat mengaitkan lokasi instruksi terakhir mengambil instruksi berikutnya. CPU dapat menyimpan instruksi untuk sementara waktu dan dieksekusi instruksi yang sedang berlangsung. Dan juga CPU dapat memerlukan register atau memori internal yang berukuran kecil. Fetching. Pengertian dan penjelasan fetching merupakan proses di mana instruksi dan data akan di-load dari memori ke dalam CPU. Proses ini dimulai dari pengambilan alamat instruksi yang terdapat di dalam PC program counter. Alamat yang terdapat di dalam PC ini merupakan alamat valid dari instruksi dan data yang disimpan ke dalam memori utama, dan merupakan alamat instruksi yang akan dieksekusi berdasarkan alamat instruksi yang terdapat di dalam PC. CPU akan mengambil instruksi tersebut untuk ditempatkan ke dalam register yang menyimpan instruksi yang akan dieksekusi. MAR, Memory Address Register, akan bertanggung jawab untuk menyimpan alamat
dari data yang disimpan ke dalam memori untuk selanjutnya akan di-fetch ke dalam CPU. Sedangkan MDR, Memory Data Register, akan menyimpan data yang akan dioperasikan berdasarkan instruksi tertentu oleh CPU. Setelah instruksi dan data di-fetch ke dalam CPU, program counter PC akan melakukan increment untuk menunjukkan alamat instruksi dan data berikut yang akan dieksekusi. Secara garis besar terdapat fetching. Jadi, dalam perintah penambahan yaitu ADD bisa langsung berupa nilai dari dua bilangan yang akan ditambahkan atau alamat di mana nilai X dan nilai Y berada, yang disebut dengan address X dan address Y di sebuah instruksi. Sebenarnya terdiri dari dua bagian, di mana bagian pertama merupakan aksi yang akan dijalankan yang disebut dengan opcode, dan bagian kedua adalah yang akan dikerjakan yang disebut dengan operand. Dalam contoh instruksi matematika untuk penambahan bilangan tadi, penambahan sendiri instruksinya adalah ada. Inilah yang disebut dengan opcode. Sedangkan address yang menunjukkan alamat dari nilai X dan nilai Y disebut dengan nilai address X, dan address Y disebut operand. Siklus fetch, eksekusi instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR. Instruksi ini akan bentuk kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU. Kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori, dan sebaliknya, CPU 1 atau 0, perpindahan dari CPU ke modul 1 atau 0, dan sebaliknya. Pengelolaan data CPU berbentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Perlu diketahui bahwa siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping ini juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi 1 atau 0. Perhatikan perintah-perintahnya. Instruction Address Calculation IAC, yaitu mengkalkulasi untuk menentukan alamat instruksi berikut yang akan dieksekusi. Instruction Fetch IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operation Decoding IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand Address Calculation OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melihat referensi operand pada memori. Operand Fetch OF adalah mengambil operand dari memori atau dari modul 1 atau 0. Data Operation DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi operand Store OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani kejadian tertentu, seperti input dari perangkat keras atau sinyal dari perangkat lunak. Setelah tugas interrupt selesai, prosesor akan melanjutkan eksekusi program utama di titik yang terhenti. Fungsi utama interrupt: mengalihkan eksekusi program. Interrupt memungkinkan prosesor untuk mengalihkan eksekusi ke proses lain yang lebih mendesak, seperti menangani input dari keyboard, mouse, atau perangkat lainnya. Meningkatkan responsivitas sistem. Dengan interrupt, sistem dapat merespon peristiwa eksternal yang penting tanpa harus menunggu proses yang sedang berjalan selesai. 3. Meningkatkan efisiensi. CPU tidak perlu terus-menerus memeriksa perangkat input atau output atau polling, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. 4. Manajemen prioritas. Interrupt memiliki tingkat prioritas yang berbeda.
interrupt dengan prioritas tinggi akan ditangani lebih dahulu dibanding yang berprioritas rendah, memungkinkan sistem menangani tugas kritis dengan lebih cepat. Jenis-jenis interrupt. Interrupt perangkat keras atau hardware interrupt dipicu oleh perangkat keras, seperti sinyal dari keyboard, timer, atau disk. Interrupt perangkat lunak atau software interrupt dipicu oleh instruksi perangkat lunak, misalnya panggilan sistem atau system call. 3. Interrupt eksternal dan internal. Eksternal berasal dari perangkat di luar CPU, seperti keyboard atau mouse. Internal terjadi di dalam CPU, misalnya kesalahan pembagian nol atau pelanggaran memori. Dengan interrupt, sistem komputer menjadi lebih fleksibel, efisien, dan mampu menangani banyak tugas secara simultan. Penafsiran kode atau decoding adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti baginya. Jika semakin tepat penafsiran penerima terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Decoding juga dapat didefinisikan sebagai tahapan di mana instruksi akan diterjemahkan atau diinterpretasi ke dalam perintah-perintah bahasa mesin dasar seperti add, sub, MBA, dan lain-lain. Proses ini dilakukan oleh instruction decoder. Decoding pada penggunaan CPU dalam proses instruction decoder merupakan salah satu langkah dalam menjalankan instruksi yang akan dijalankan oleh komputer pada CPU. Ketika CPU telah mendapatkan instruksinya melalui fetch, maka pelaksanaan berikutnya adalah pada bagian decode ini yang berfungsi untuk menganalisa instruksi yang akan dijalankan, terutama untuk menentukan bagian klip mana pada CPU yang akan digunakan untuk memproses instruksi tersebut. Beberapa chip akan melihat bagaimana suatu instruksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Begitu juga ketika sebuah instruksi yang didapatkan tidak langsung memberikan data aktualnya, melainkan alamat di mana data tersebut berada. Maka chip tersebut akan melakukan proses pengambilan di mana data tersebut. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Mempelajari ilmu RPL ini dianggap perlu karena pada dasarnya memungkinkan Anda untuk membangun sistem yang lebih kompleks, efektif, serta efisien dalam jangka waktu yang panjang, dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi. Sehingga tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini adalah untuk mengembangkan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak yang bisa berfungsi dan berguna bagi penggunanya menjadi tujuan utama dari seorang mempelajari RPL. Tentunya perangkat lunak harus memiliki fungsi dan kegunaan yang spesifik agar bisa digunakan oleh penggunaannya. Memperbarui fungsi. Fungsi yang ada pada perangkat lunak terkadang membutuhkan pembaruan, dikarenakan fungsi yang sudah ada sebelumnya mengalami pengurangan, sehingga berkurang jugalah fungsinya bekerja. Dengan mempelajari perangkat lunak secara mendalam, perangkat lunak yang sudah ada bisa menjadi sebuah sistem yang lebih baik ke depannya dan lebih berguna bagi pengguna. Menciptakan user-friendly. Perangkat lunak yang user-friendly setidaknya memiliki tampilan yang menarik, fungsional, serta mudah untuk digunakan. Pemahaman lebih untuk dimiliki oleh orang yang mempelajari rekayasa perangkat lunak, sehingga ia bisa menggunakan ilmunya untuk memperbaiki, mengembang, dan menciptakan perangkat lunak yang user-friendly tersebut. Mengintegrasi peralatan mekanikal. Beberapa peralatan mekanikal yang ada biasanya memerlukan integrasi dengan perangkat lunak agar sistemnya dapat bekerja dengan optimal. Sebuah peralatan yang membutuhkan integrasi dengan perangkat lunak bisa menjadi sebuah masalah, namun mereka yang mempelajarinya tentu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, kegiatan operasionalnya mendukung untuk menggunakan alat tersebut. Berikutnya, melakukan perawatan. Mempelajari RPL tidak membuat Anda terpaku dengan pembuatan dan pengembangan sistem perangkat lunak yang ada, tetapi juga pada perawatan atau maintenance perangkat lunak yang ada.
Perawatan dibutuhkan jika perangkat lunak tersebut mengalami kendala atau gangguan agar sistem tetap bagus, maka diperlukannya perawatan berkala. Secara khusus, tujuan mempelajari rekayasa perangkat lunak adalah biaya produksi dan perawatan perangkat lunak yang lebih rendah. Menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada semua jenis platform yang baik, serta mampu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya handal dan tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah perusahaan, seperti pembuatan aplikasi yang mampu mencatat data kecelakaan, aplikasi pembuatan kamera untuk driver, dan lain sebagainya. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.